Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video pembelajaran sejarah mengenai masa Portugis. Nah, sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Zahra nomor absen 2, yang kedua ada Aisyah Nur nomor absen 3, yang ketiga ada Hasna Hanifah nomor absen 13, yang keempat ada Jocelyn Erika nomor absen 16, yang kelima ada Hoirunisa Aulia nomor absen 19, yang keenam ada Mareta Sastabila nomor absen 25, yang ketujuh ada Rahma Aida nomor absen 33, dan yang terakhir ada Syakira Fatia Erli nomor absen 34. A. Proses kedatangan. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia adalah bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini biasa terangkum dalam slogan Gold, mencari kekayaan, Glory, mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel, menyebarkan agama. Kolonisasi Portugis dimulai ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kota Malaka di Selat Malaka ini sangat penting sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal untuk melakukan pelayaran ke Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Sesampainya di Maluku, Portugis menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Ternate. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Feitoria di Bancan dan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia dari Pelabuhan Lisabon, ibu kota Portugal, para penjajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan, lalu ke India, kemudian ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon sampai Tanjung Harapan, sampai India, sampai Malaka, sampai Maluku. Kebijakan politik tokoh-tokoh. Bartolomeu Dias lahir di Portugal pada 1450 dari keluarga yang memiliki latar belakang maritim. Nenek moyangnya yang bernama Dinis Dias Everlades merupakan penjelajah pantai Afrika yang menemukan kepulauan Tanjung Verde pada 1444. Pada awalnya, Bartolomeu Dias menemani ekspedisi yang dipimpin oleh Diogo de Azabuja untuk membangun benteng dan pos perdagangan di Teluk Guinea. Pada Oktober 1486, Bartolomeu Dias ditunjuk Raja John II dari Portugal sebagai pemimpin 3 kapal ekspedisi untuk berlayar mencari rute perdagangan baru ke Asia, tepatnya India. Namanya kemudian dikenal sebagai pelaut yang menemukan Tanjung Harapan. Pasalnya, pada 1488, Bartolomeu Dias menjadi navigator Eropa pertama yang mengelilingi ujung selatan benua Afrika sekaligus membuka jalur laut dari Eropa ke Tanjung Harapan. Vasco da Gama lahir pada 1469 dan meninggal pada 24 Desember 1524 di India. Ia merupakan penjelajah samudra yang menemukan jalur laut yang menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan mengelilingi benua Afrika hingga akhirnya sampai di Jalijut, India pada 1498. Setelah itu, ia melakukan 2 kali pelayaran lagi ke India dan diangkat sebagai Raja Muda Portugis di wilayah jajahannya itu. Pelayarannya pun menjadi titik awal kolonialisme Portugis di India yang akhirnya mampu bertahan selama beberapa abad. Alfonso de Albuquerque lahir di Alhandra, Portugal pada 1453. Karena pencapaiannya sangat banyak, ia bahkan dijuluki The Great Decisor of the East dan The Portuguese Mars. Seperti diketahui, ia memulai pelayaran pada 1503, setelah sebelumnya mengawali karir dengan menjadi penasihat raja. Dalam pelayarannya, Alfonso mampu mencapai India dan berusaha untuk membuat pelabuhan dagang di sana. Pada 1510, ia berhasil mengalahkan kerajaan Goa di India dan mengukuhkan kekuasaannya.
Sejak saat itu, Alfonso terus membangun reputasi sebagai komandan militer yang tangguh dan terampil, dengan memperluas pengaruh Portugis di seluruh Samudra Hindia. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai arsitek utama ekspedisi Portugis di Asia dan orang Eropa pertama yang memulai kolonialisme Eropa selama bertahun-tahun atas Nusantara. Selanjutnya adalah Ferdinand Magellan. Fernando de Magalhães atau dikenal sebagai Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama negara Spanyol. Ia adalah putra dari Pedro de Magalhães dan Alda de Mesquita yang lahir di kota Sabrosa pada 4 Februari 1480. Di usianya yang masih muda, Magellan sempat ditunjuk sebagai ajudan di istana Portugal. Penjelajahan pertamanya dilakukan pada 1505 setelah diizinkan oleh Raja Manuel untuk berangkat ke Afrika Timur dan India. Ia diberikan misi untuk mengambil alih perdagangan dari orang-orang Arab. Meski berhasil menjalankan misinya dengan baik, keinginannya untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah ditolak Raja Manuel. Oleh karena itu, ia memilih untuk mencari dukungan dari Spanyol. Raja Spanyol, Charles L pun tertarik dengan rute perlayaran yang dikemukakan Magellan karena akan menutup jalur perdagangan Portugis. Pada 1513, Magellan bertolak dari Spanyol ke barat, melalui Samudra Atlantik bersama 5 kapal. Setelah 2 bulan berlayar dan melewati Argentina, ekspedisinya mulai kekurangan perbekalan. Beruntung, rombongan Magellan berhasil sampai di Filipina pada Maret 1520 dan ditolong oleh penduduk lokal. Namun, tidak semua penduduk Filipina senang dengan kedatangannya. Akibatnya, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan meninggalnya Magellan pada 27 April 1521. Yang selanjutnya ada Pedro Alvarez Cabral. Pedro Alvarez Cabral lahir pada tahun 1467 di Belmonte, sekitar 30 km dari kota Covilhã, Portugal. Ia dikenal sebagai penjelajah, navigator, komandan militer, dan bangsawan Portugis. Pada tahun 1499, Raja Portugis menunjuknya untuk memimpin 13 buah kapal untuk berlayar ke Hindia Timur. Adapun rute perjalanannya yaitu melalui jalur barat sehingga mencapai Brasil yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Cabral pun mengeklaim bahwa temuannya itu sebagai bagian dari Portugis dan segera menancapkan kekuasaannya. Setelah itu, ia melanjutkan pelayaran ke India dan mendarat di Mozambik. Cabral juga mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Portugis dan berhasil membuat perjanjian perdagangan dengan penduduk lokal. Runtuhan atau akhir masa. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku, bahkan Jawa dan Irian Jaya untuk membantu kerajaan Ternate dalam mengusir Portugis di wilayah Maluku. Namun, perlawanan tersebut hanya berakhir dengan adanya perundingan damai dan masih memberikan kesempatan bangsa Portugis untuk tetap tinggal di kerajaan Ternate tersebut. Perlawanan rakyat Maluku, khususnya di kerajaan Ternate, pecah lagi di tahun 1570 ketika rakyat Maluku menyadari bahwasanya Portugis masih saja ingin menguasai perdagangan di Maluku. Perlawanan tersebut bermula ketika bangsa Portugis melakukan penyimpangan kembali yang mana benteng yang diinginkan oleh rakyat Maluku untuk didirikan oleh bangsa Portugis yang disebut sebagai kantor dagang justru digunakan sebagai pertahanan bangsa Portugis untuk menguasai daerah Maluku, khususnya daerah Ternate. Bahkan, bangsa Portugis pun telah memaksa rakyat Maluku untuk menjual hasil rempah-rempahnya hanya kepada bangsa Portugis dan dilarang menjual rempah-rempah tersebut dengan pedagang lain. Adapun perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku kepada bangsa Portugis tersebut dipimpin oleh Sultan Hairun. Namun sayangnya, Sultan Hairun dapat diperdaya oleh bangsa Portugis dengan cara licik. Hingga akhirnya Sultan Hairun meninggal dengan cara yang mengenaskan di benteng Durstit. Hingga akhirnya perlawanan rakyat Maluku pecah lagi dan perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babuloh. Dalam melawan bangsa Portugis tersebut, Sultan Babuloh mengerahkan segala kekuatannya, termasuk tentaranya,
untuk mengepung benteng Portugis. Hingga pada akhirnya, Portugis menyerah dan telah dipaksa oleh Sultan Babuloh dan rakyat Maluku untuk meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Setelah bangsa Portugis tersebut telah meninggalkan atau terusir dari Maluku, khususnya kerajaan Ternate, Portugis kemudian melanjutkan aksinya lagi ke lain wilayah, yaitu Ambon. Namun di wilayah tersebut, bangsa Portugis dikalahkan lagi oleh saingannya, yaitu Belanda. Nah, semuanya itu adalah penjelasan mengenai materi masa Portugis dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Bye-bye.